Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron Rasadi dari SD Mertosono 2 Kota Malang. Saya merupakan CGP Angkatan 9 dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik yang akan dibantu teman saya Pak Anang dari kelas 5B. Karena sebagai langkah awal observasi kita yang akan kita lakukan, saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan dan tujuan dari supervisi nanti jelasnya untuk sebagai persiapan sebelum nanti saya akan mengobservasi Bapak ketika melakukan pembelajaran di kelas. Baik. Nah, ikut dari pertanyaan yang akan saya sampaikan. Apakah yang menjadi ukuran keberhasilan pada pertemuan supervisi kali ini, Pak? Yang menjadi ukuran keberhasilannya pada pertemuan supervisi akademik kali ini adalah yang pertama adalah tercapainya pemahaman murid terhadap materi. Yang kedua, peningkatan persentase pemahaman murid. Itu yang menjadi ukuran keberhasilan pada pertemuan supervisi akademik ini, Pak. Berdasarkan hal tersebut, apa kira-kira yang menjadi kekuatan Pak Anang? Yang menjadi kekuatan saya adalah wawasan tentang pembelajaran berdiferensiasi, hasil sharing dan diseminasi pada kelompok belajar atau rombongan belajar. Baik, Pak, untuk tujuan pembelajaran yang mungkin nanti Bapak laksanakan untuk observasi apa kira-kira? Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama nanti murid dapat mengetahui lapisan-lapisan bumi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah murid dapat menjelaskan terjadinya siklus air. Dan yang ketiga adalah murid dapat menceritakan kembali proses pergerakan lempeng bumi. Itu yang menjadi tujuan pembelajarannya nanti. Iya. Berarti ini masuk pada mapel IPAS. Ya, mapel IPAS di unit 5 tentang mengenal bumi. Untuk mengenai perkembangannya nanti kira-kira yang mau dikembangkan area pengembangannya di mana, Pak? Baik, untuk area pengembangan yang tidak dicapai nantinya adalah yaitu tentang pengetahuannya. Pengetahuan itu tentang siswa nanti dapat mengetahui tentang lapisan bumi dan siklus air. Kemudian untuk keterampilannya nanti murid dapat membuat sebuah produk dan kemudian menyajikannya tentang siklus air. Jadi seperti itu, Pak. Ya. Dalam sebuah pelaksanaan kerja, pelaksanaan pembelajaran pasti ada hambatannya, kan, Pak? Kira-kira Bapak sudah tahu nggak untuk kemungkinan hambatan yang akan muncul ketika Bapak melakukan hal tersebut? Berbicara hambatan, kemungkinan yang ada yang pertama tentang waktu persiapannya, Pak. Jadi waktu persiapan yang membutuhkan lebih daripada pembelajaran yang biasa, karena ini pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua adalah karena ini mengandung diferensi, maka dari itu nanti mempersiapkan kontennya, karena nanti kontennya ini nanti yang berdiferensiasinya. Jadi lebih butuh waktu persiapan untuk menyiapkan materinya, menyiapkan kontennya juga butuh waktu juga yang lebih panjang. Berarti butuh strategi, Pak, ya? Betul, Pak, butuh strategi. Untuk strategi yang mungkin Bapak siapkan? Untuk strateginya yaitu diferensiasi. Saya menggunakan metode strateginya nanti diferensiasi, Pak, ya. Kemudian untuk metodenya yaitu menggunakan diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab. Untuk model pembelajarannya nanti menggunakan PBL, Program Based Learning, seperti itu, Pak. Nah, dari strategi tersebut adakah prioritas utama dalam rencana aksi nanti? Prioritas utamanya ya pada kebutuhan belajar murid agar dapat terpenuhi serta peningkatan pemahaman murid dapat tercapai, itu prioritasnya. Iya, Pak, memang itu penting kebutuhan murid. Ketika kita mengajar, kita harus tetap memperhatikan apa kebutuhan murid. Betul, Pak. Oke, belajarnya juga kita juga perlu memperhatikan. Nah, setelah yang tadi Bapak uraikan, apakah komitmen Bapak untuk terhadap rencana aksi yang Bapak punya? Komitmen saya terhadap rencana aksi ya Saya akan konsisten untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan yang sudah saya susun
Saya akan konsisten di situ, Pak. Mantap Pak Anas. Nah, adakah rencana tindak lanjut Pak Anas dari sekolah? Rencana tindak lanjutnya, jadi sebelum observasi akan saya teliti kembali, Pak. Saya teliti lagi persiapan pembelajarannya bagaimana dan agar sesuai, perangkat saya agar sesuai dengan kriteria pembelajaran berdiferensiasi. Itu akan saya teliti kembali untuk persiapannya. Baik Pak Anas, sepertinya itu cukup untuk observasi kita. Oh iya, Pak. Nanti kita lanjutkan ke observasi di kelas Pak Anas ya. Baik, Pak Imron. Terima kasih atas waktunya Pak Anas. Sama-sama, Pak. Demikian tadi bincang kami mengenai persiapan pra-observasi. Setelah ini kita akan melanjutkan mengobservasi Pak Anas untuk melaksanakan pembelajarannya di kelas, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ini sudah sarapan semua kan ya? Belum. Baik, kita kibarkan semangat. Mana semangatmu? Lagi, sekali lagi. Mana semangatmu? Baik, kelas 5B. Baik anak, hari ini Pak Anang akan menyampaikan materi tentang mengenal bumi kita, yaitu IPAS unit keempat, ya, pertemuan pertama tentang mengenal bumi kita. Ada tujuan pembelajaran nanti yang harus kalian capai setelah melakukan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kalian dapat mengetahui susunan atau struktur dari lapisan bumi, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan tentang perjalanan siklus air. Dan yang ketiga, tujuan ketiga adalah kalian bisa menjelaskan pergerakan lempeng bumi. Itu 3 tujuan pembelajaran yang nanti harus kalian kuasai setelah selesai pembelajaran bumi. Paham ya anak ya? Baik, untuk memulai pembelajaran, Pak Anang akan tampilkan informasi tentang unit 4 ini. Mari kita saksikan ya, tadi ya. Baik anak-anak, di awal pendahuluan ini Pak Anang ingin menyampaikan nanti Pak Anang bagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu dari kelompok konten ya, dari konten tentang lapisan atau struktur bumi, kemudian dari kelompok tentang siklus air, dan kelompok tentang pergeseran lempeng bumi. Gitu ya, ada 3 kelompok besar. Pak Anang akan membagikan lembar kerjanya, nanti kalian bacakan, kalian baca lembar kerjanya, karena tiap-tiap kelompok nanti berbeda tugasnya. Ini dari kelompok lapisan bumi, ya, kelompok lapisan bumi. Dan nanti ini bergabung di sini ya, kelompok lapisan bumi. Saya jelaskan dulu yang lain mendengarkan. Dari kelompok lapisan bumi nanti kelompok 1 ini ya, saya ke kelompok 1 nanti mencari referensi, bisa lewat buku paket kalian, bisa nanti lewat melalui perpustakaan. Silakan dicari referensinya tentang lapisan bumi itu apa saja. Sebutkan saja lapisan bumi, kemudian kalian membuat infografisnya, membuat gambarnya, dan nanti dipresentasikan. Paham ya? Untuk kelompok 1 mencari referensi di perpustakaan. Untuk kelompok 2 tentang siklus air, nanti di sini siklus air di kelompoknya itu kalian nanti bisa mencari referensinya. Itu silakan juga bisa mencari lewat Google di sini nanti. Nanti Pak Anang beri fasilitas mencari lewat internet tentang lapisan air. Bagaimana air itu tentang siklus air. Bagaimana siklus air terjadi di situ nanti ya. Nanti sama kalian presentasikan di depan. Nanti Pak Anang berikan ini ada yang harus kalian susun air. Di sini Pak Anang sudah memberikan siklus airnya, nanti kalian susun sendiri, dipresentasikan di depan kelas.
siklus air ya, nanti dipelajari. Kemudian untuk kelompok lempengan atau pergeseran lempengan bumi, ini dalam bekerja yang kalian selesaikan sama. Nanti kalian melakukan wawancara dengan guru senior yang ada di sini, yang di sini sudah lama, untuk menanyakan bagaimana kondisi sekolah di sini zaman dulu dengan kondisi sekolah saat sekarang. Nanti pertanyaan ini kamu dijawab gurunya, kamu tulis di sini jawabannya, dan itu nanti yang dipresentasikan. Gitu ya, 3 kelompok berbeda ya. Silakan bekerja mulai sekarang. Yang lain untuk yang lempengan bumi, silakan diperhatikan ulasan berikut. Yang lain silakan bekerja. Mungkin dari kelompok sini, Mbak Rumaisa silakan perwakilan dengan Mbak Neisha ke perpustakaan untuk mencari sumber. Silakan perpustakaan mencari sumber, Mbak Neisha. Kemudian untuk kelompok yang siklus air, silakan berkumpul hadap sana. Nah, seperti itu silakan didiskusikan. Dan tolong perhatikan untuk yang kelompok lempengan bumi, agak merapat ke sini lempengan bumi. Mbak Rania tentang lempengan bumi. Kalian pasti tahu ya, bumi ini tidak sepenuhnya tidak tetap seperti ini. Pernah mendengar berita tentang bencana alam? Gempa bumi, kemudian gunung meletus. Nah, seperti itu. Jadi gunung meletus atau gempa bumi itu bisa terjadi karena pergeseran lempeng-lempeng bumi yang ada di bawah. Jadi ketika lempeng bumi itu bergeser, maka struktur yang di atasnya juga ikut berubah. Contoh, ketika terjadi gempa bumi, lempeng bumi itu bergeser, maka terjadi gempa bumi. Ketika terjadi gempa bumi, otomatis yang di atas ini, di daratan, di dataran sini, kira-kira ada yang rusak enggak? Ada tanah yang bergeser enggak? Nah, itu karena pengaruh dari lempeng bumi tadi. Lempeng bumi yang bergerak mengakibatkan gempa bumi di atasnya, di dataran sini. Nah, kemudian dataran itu akan menjadi berubah seperti ini. Demikian juga dengan gunung meletus. Nah, gunung meletus, ketika gunung itu meletus, bubar gitu ya, maka akan terjadi perubahan struktur yang ada di dataran sini, di bumi ini. Bisa membuat sungai baru jadi sungai baru, bisa membuat menjadi dataran baru. Itu karena terjadinya pergeseran lempeng bumi. Kemudian tsunami yang pernah terjadi di Aceh, itu karena pergeseran di bawah laut lempeng buminya, sehingga air lautnya meluap. Sehingga itu juga akibatnya akan berubah bentuk strukturnya dan kedaratan yang ada di bumi. Itu yang dinamakan dengan pergeseran dari lempeng bumi. Nah, tugas kalian sederhana. Kalian mencari perbedaannya, ya, perubahannya zaman dulu di sekolah kita, sekolah ini, dengan sekarang. Apa perbedaannya? Apakah bangunannya berubah? Apakah ada tanaman pohon yang sudah tumbuh atau yang belum tumbuh? Silahkan nanti ditanyakan kepada guru yang lama sudah di sini. Gitu ya. Baik, terima kasih. Kami mendapatkan tugas dari Kak Anang untuk melakukan wawancara terkait kondisi geografis SDN 02. Apakah Ibu mengetahui sebelum menjadi SDN 02, SDN 02 ini sekolah ini dulu sekolah apa? SD sini dulu itu ya tetap sekolah, tapi namanya bukan SDN 02. Jadi ceritanya dulu itu di sini itu ada 3 sekolah, ya, jadi SD Mergosono 3, Mergosono 4 dan Mergosono 5. Jadi awalnya seperti itu. Itu awalnya. Sejak kapan SDN 02 ini berdiri? Ya, jadi terus disampaikan ya. Awalnya itu kan dari SD 3, 4, 5. Kemudian dijadikan satu atau istilahnya direkrut menjadi SD 02 itu sejak tahun 2002, tepatnya bulan Juni, ya, bulan Juni tahun 2002 itu dijadikan satu atau direkrut menjadi SDN 02. Bisa Ibu
sesuai yang Ibu tahu kondisi bangunan di area atas saat awal dulu. Artinya sebelum direkrut ya. Jadi kalau setahu dulu kan dulu masa kecilnya juga di neneknya itu kan di sekitar sini. Jadi dulu sering main ke sini. Dulunya itu masih SD di kamar ini. Bangunannya yang depan ini belum ada paving-an, jadi masih tanah liat. Ya, kamu bisa bayangkan karena bentuknya masih tanah liat, jika musim kemarau itu debunya sampai terbang-terbang. Kemudian kalau musim hujan itu pasti lapangannya becek. Kemudian kalau dilewati anak juga kotor sekali. Kemudian bangunnya juga tidak sebagus ini. Bangunan itu ya kalau bisa dikatakan masih sederhana lah. Sebenarnya bangunan masih sederhana, kemudian lapangan itu masih lapangan dari tanah. Kemudian itu ingat juga di depan itu ada panggung. Ya jadi kalau kita kan punya panggungnya di dalam ya, kalau itu di panggung di depan kantor itu di halaman depan kantor ada panggung besar, biasa itu pentas seni. Yang menarik di situ teman-teman lihat di situ. Kemudian di samping-samping itu banyak pohon waru. Kan pohon waru enggak? Nah mungkin sekarang sudah banyak ini ya, banyak yang tidak tahu pohon waru itu bunganya bagus, warna biru. Sekarang kan kita banyak punya pohon buah-buahan. Iya kalau zaman dulu pohon buahnya belum ada, tapi banyak kan pohon. Saya Pak, Ya Mas Saif, mau apa Mas Saif? saya mau tanya tentang siklus air ini Pak. Oh siklus air, silakan dicari sini Mas, silakan. Sumbermu bisa macam-macam, silakan kamu ketik sendiri, kamu cari apa sih siklus air ini. Jadi kalau boleh, sumbernya dari sini boleh. Sumbernya ya. Ini untuk kelompoknya siklus air bisa dilihat hasil pencarian dari teman kalian. Bisa diperhatikan. Nah ini bisa diperhatikan ya siklus air. Nah ini siklus air ya hasil pencarian teman kalian sendiri. Paham ya dengan video ini ya? Semoga nanti jadi mengerti Mas Saif. Paham ya? Nanti bisa selesai diganti ya. Baik anak-anak, sekarang waktunya kita melakukan presentasi menyajikan hasil kerja kelompok kalian. Saya dari kelompok struktur bumi, silakan struktur bumi menyajikan infografis ya. Baik, mungkin bisa tempelkan ini dulu. Bisa, nanti bisa dipegang Mbak Indonesia. Silakan sudah dipegangi. Mbak Indonesia ya, kamu yang menjelaskan. Silakan dari kelompok lapisan bumi atau struktur bumi. Silakan perkenalan diri dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Maisa. Kami akan menyajikan infografis tentang struktur bumi. Yang pertama ada litosfer. Litosfer terdiri atas pegunungan, perbukitan, dan lembah. Kedua, hidrosfer. Itu dialah lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi. Dan yang terakhir, atmosfer terdiri atas lapisan ozon, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan ekosfer. Terima kasih. Ya, cukup. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang dari kelompok 2, kelompok tentang siklus air bisa dipresentasikan hasil kerjanya. Silakan diwakili oleh Mas Saif sama Mas Leonel.
Baik, silakan dijelaskan. Perkenalkan diri dulu ya. Boleh. Perkenalkan nama saya Saiful Huda Abdulbari. Perkenalkan nama saya Chandra Yudhina Seno. Kami dari kelompok 2 yaitu siklus air. Baik, silakan dijelaskan. Apa yang perlu dipersiapkan bantu? Silakan dijelaskan dulu ke temannya apa yang itu beberapa. Ya. Iya, jadi awan. Tempel ya. Awan menjadi berkumpul lalu menjadi hujan. Iya. Lalu kedataran menjadi air hujan. Oke. Mungkin dari kelompok siklus air lagi bisa menjelaskan bagaimana sih siklus air itu terjadi. Silakan Mas Said ke teman-temannya yang lebih keras ya suaranya ya. Silakan bisa diambil dengan temannya. Pertama, air laut menguap membentuk menjadi awan. Lalu awan membentuk menjadi embun-embun kecil dan menurunkan hujan ke dataran. Airnya melangkah kemana setelah itu? Ke laut kembali, Pak. Ke laut kembali. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok siklus air. Terima kasih ya. Berikutnya. Baik, anak-anak, ini kelompok terakhir yaitu kelompok dari pergeseran lempeng bumi yang akan menyampaikan hasil wawancaranya terkait kondisi geografis di sekolah zaman dulu dengan zaman sekarang. Silakan disampaikan. Kami akan menyampaikan hasil wawancara terkait kondisi geografis dan lingkungan. Satu, SDN bergosok 3, 4 dan 5. 2, SDN bergosok tahun 2002. 3, tanah di area atas hunian tempat lapangan tanam liat sehingga jika musim kemarau debu bertebaran ke semua bagian. Jika musim hujan kondisi pasti becek dan berlumpur. Belum ada bangunan kelas dan pohon-pohon seperti sekarang. Di sekeliling lapangan banyak pohon baru. 4, di area atas belum ada kelas. Kelas hanya pohon baru. Kelas hanya pohon baru. 5, di area bawah ada kelas tapi belum difungsikan sebagai kelas. 6, kondisi saat ini lebih baik daripada kondisi Baik, terima kasih. Beri tangan untuk teman kalian. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran telah selesai hari ini. Kalian tadi sudah melakukan presentasi dari hasil diskusi kelompok. Nah, di sesi terakhir ini Pak Anang akan memberikan umpan baliknya kepada kelompoknya Mbak Rumaisa. Umpan baliknya, refleksinya apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Saya jadi paham tentang lapisan bumi. Baik, dari kelompoknya Mbak Rumaisa mewakili kelompoknya menjadi paham tentang lapisan-lapisan bumi. Kalian semua paham juga kan ya? Alhamdulillah. Dari kelompoknya Mas Lionel. Saya menjadi paham tentang siklus-siklus air. Iya, dari kelompoknya Lionel menjadi paham tentang bagaimana siklus air itu. Dan saya juga berharap dari yang lain juga paham tentang siklus air. Itu ya. Dari kelompoknya Mbak Rania, apa yang sudah kamu dapatkan hari ini? Saya menjadi paham dan bisa menjelaskan pergerakan lempeng bumi. Betul sekali. Dari kelompoknya Mbak Rumaisa jadi lebih paham tentang pergeseran lempeng-lempeng bumi. Jadi seperti itu ya. Ada 3 yang sudah kita laksanakan hari ini, yaitu tentang struktur bumi, kemudian tentang siklus air dan lempeng bumi. Baik ya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Imron Masadi dari SDN Perkosono Malang.
Saya di sini bersama teman saya, rekan saya dari SDN Wonosobo, yaitu Pak Anan Saputra. Kemudian saya juga didampingi oleh Bapak pengajar praktik Pak Dedi dari SMP 7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait pasca observasi yang telah saya lakukan terhadap pembelajaran Bapak Bukan dulu Pak. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan sharing dan saling tanya jawab. Bagaimana Bapak hari ini Pak Anak? Kapan hari ini alhamdulillah baik Pak Imron, sehat, berhasil batuk Pak Imron. Alhamdulillah selalu sehat. Nah, kira-kira apa tujuan dari sharing kita hari ini Pak? Setelah kemarin kita sudah melakukan observasi, kita sudah melakukan observasi di pasca ini, kita tujuannya apa? Ya, terima kasih Pak Imron. Dari pertemuan kali ini tujuan nanti adalah mengevaluasi dari hasil pembelajaran yang kemarin di observasi. Jadi saya pribadi ingin mengetahui bagaimana hasil evaluasinya dari pembelajaran kemarin. Dari pembelajaran pembelajaran kemarin, mungkin rencana yang sudah Rencananya hari ini ya saya menyiapkan semua persiapan yang harus saya siapkan dari pertanyaan Pak Imron. Ini memang seperti apa, saya akan jawab seperti itu Pak Imron. Kita merefleksi kembali ya, Betul. terkait observasi kemarin. Nah, sebenarnya tujuan dari pembelajaran yang Bapak susun kemarin itu apa? Baik, tujuan pembelajaran yang kemarin adalah yang pertama ada 3 Pak Imron, yaitu tujuan yang pertama adalah murid dapat mengetahui tentang lapisan bumi. Kemudian tujuan yang kedua adalah murid dapat menjelaskan terjadinya siklus air. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah murid dapat menciptakan kembali proses pergerakan lempeng bumi. Jadi ada 3 dari tujuan pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu. Dari yang tersebut, kira-kira area pengembangan yang ingin Bapak terjadi apa yang dicapai? Untuk area pengembangan yang ingin dicapai pada pembelajaran yang lalu itu adalah yang pertama, tercapainya pengetahuan murid tentang materi lapisan bumi, kemudian siklus air, pergerakan lempeng bumi dengan pembelajaran terdiferensiasi. Yang kedua, area pengembangannya adalah dalam hal keterampilan, yaitu murid dapat membuat sebuah produk terkait materi lapisan bumi, siklus air, pergerakan lempeng bumi dengan pendekatan problem based learning. Jadi seperti ada 2 yang tidak nanti dicapai di pengembangan itu. Berarti dari hari ini strategi apa yang ingin Bapak siapkan? Strategi yang sudah saya pakai untuk kemarin itu adalah menggunakan pembelajaran berdefisiensi dengan beberapa metode, yaitu diskusi kelompok dan penugasan. Kemudian ada tanya jawab, kemudian ada model yang saya gunakan seperti yang saya sampaikan tadi, menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Jadi seperti itu Pak Imron. Nah, dari semua ini rangkaian dari pengembangan strategi yang Bapak siapkan itu kira-kira misalnya poin 1 sampai 10 pembelajarannya Bapak sampai poin berapa? Dari yang kemarin saya lakukan, kalau saya boleh menilai sendiri, antara poinnya mungkin masih 8 Pak Imron. Dari 8 dari 10. Dari 10, 8. Iya. Kira-kira apa yang Bapak membuat Bapak merasa bahwa masih 8? Mungkin ada kendala atau apa? Untuk kendalanya ada beberapa hal yang tidak tercapai waktu pembelajaran kemarin. Sebagai contoh, saya kan menggunakan strategi diferensiasi, yaitu saya membagi 3 kelompok besar, yaitu 3 kelompok dari auditori, kemudian kinestetik dan visual. Nah, yang dari 2 kelompok ini, auditori dan visual, itu
menurut saya itu sudah tercapai. Tapi dari yang kinestetik ini yang belum bisa tercapai, karena setelah bulan kemarin saya berpikir, oh ini belum masuk kinestetik, karena kalau menurut saya kinestetik itu adalah mereka mempraktikkan. Kebetulan kemarin itu yang kinestetik adalah tentang siklus air. Seharusnya yang saya lakukan adalah bagaimana mereka memperagakan bagaimana siklus air itu terjadi. Tapi yang terjadi kemarin itu masih mereka hanya membuat infografis. Kemudian mereka menjelaskan tentang siklus airnya. Kalau menurut saya itu yang membuat nilai saya merasa masih 8. Jadi seperti itu Pak. Nah, Pak Anang, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, Pak? Terima kasih Pak Imran. Perasaan saya mungkin awalnya masih merasa tegang, masih nervous, mungkin karena belum terbiasa. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Alhamdulillah Pak ya, sudah baik. Nah, kira-kira dari pembelajaran, dari skenario pembelajaran yang Bapak lakukan, mana yang sudah sesuai dan mana yang belum sesuai? Baik, yang sudah sesuai itu adalah perencanaan saya terkait di inti Pak ya, yaitu di kelompok yang auditori dan visual, itu sudah sesuai menurut saya. Tapi di kelompok yang kinestetik mungkin tugasnya kurang sesuai, karena kinestetik harusnya mereka itu melakukan hal atau praktik tentang siklus air, tapi di situ mereka hanya membuat tentang infografis. Kalau menurut saya masih kurang mengena di kinestetiknya. Kemudian yang kedua adalah yang kurang sesuai juga ketika proses wawancara, karena di perencanaan saya wawancara itu dengan ahlinya, tapi di sini tidak ada ahlinya. Kemudian wawancaranya harus ke guru yang lain, itu mungkin harusnya ke ahli di bidangnya. Seperti itu Pak. Dari hal tersebut kira-kira yang sudah berkembang apa Pak? Sudah berkembang dari murid Bapak, dari pengalaman belajar tersebut. Dari murid anak-anak ya. Yang sudah berkembang ya, kalau menurut saya sih mereka menjadi lebih berani, terutama yang kelompok wawancara, kelompok yang jadi mereka lebih berani untuk mengembangkan diri, untuk membuat pertanyaan, kemudian mengajukannya ke narasumber. Itu yang membuat saya menjadi bangga terhadap anak-anak saat itu Pak. Apakah ada beberapa peluang yang bisa diambil Pak? Untuk peluangnya iya. bisa Dari ada Pak. peluang itu, peluang apa mungkin Pak yang bisa digali, mungkin Pak anaknya apa yang mungkin bisa dikembangkan dari anaknya, bisa digali potensi apa. Dari perkembangan peserta didik atau murid yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira peluang apa, potensi apa yang mungkin bisa dilakukan terhadap siswa Bapak? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa anak-anak pada pembelajaran kemarin itu mereka menjadi lebih berani, mereka keinginan untuk ingin tahu, rasa ingin tahunya itu yang besar, sehingga mereka mudah membuat pertanyaan, kemudian berani untuk mengajukan ke narasumber, sehingga potensi itu kalau menurut saya potensi mereka itu menjadi penting Pak, karena dengan mereka berani untuk berwawancara menghadapi orang lain, itu menjadi potensi buat mereka untuk belajar hal-hal yang baru. Sebagai contoh, ketika mereka berani untuk menulis, berani untuk bertanya, itu menjadi penting bagi mereka untuk mendapatkan pengetahuan yang baru dari orang lain. Di pelajaran yang lain pun juga mereka akan melakukan itu kalau mereka sudah berani seperti itu. Itu menurut saya itu potensinya di situ. Tentunya ketika meraih sesuatu, bahwa kelebihan pasti ada hal hambatan yang seperti itu Pak. Kira-kira Pak menangkap nggak hambatan atau mereka dalam meraih peluang perkembangan diri mereka? Saya menangkap sedikit ada beberapa hambatan. Yang pertama dari rekan sejawatnya mungkin Pak ya. Dari seperti itu ada beberapa teman atau kelompok yang membuat mereka itu menjadi tidak berani lagi untuk
melangkah. Padahal kalau menurut saya sebenarnya hal seperti itu tidak harus diikuti. Kemudian hambatannya lagi adalah mungkin dari ketersediaan di sini Pak, literasinya di sini ketika mereka mau mencari sumber belajar atau apa, mungkin kalau di sini menurut saya untuk literasinya, untuk sumber-sumbernya masih kurang, terutama di perpustakaan. Itu menjadi hambatan juga untuk mereka untuk berkembang, untuk berpotensi menjadi yang lebih baik. Sudah terpikir resolusi terkait hambatan? Kalau solusinya ya kita kembali ke sekolah. Solusinya apakah dari pihak sekolah bisa melengkapi kebutuhan literasi mereka, literatur mereka, apakah bisa dilengkapi. Yang kedua adalah kemauan kita sebagai pendidik, sebagai guru untuk memancing atau menstimulus mereka untuk lebih berani lagi untuk mencari sumber-sumber belajar mereka, untuk berani lagi untuk berliterasi. Itu sebenarnya juga tantangan buat kita semua untuk memberikan semangat ke mereka. Sepertinya memang terkait dari observasi yang sudah saya lakukan, itu saya melihat anak-anak sudah seolah tertata dan sudah sesuai dengan skenario Bapak yang sudah Bapak susun. Itu kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan? Oh iya, baik Pak Imron. Kemarin ketika Pak Imron melakukan observasi, itu memang sebelumnya, jadi sebelum Pak Imron mengobservasi saya, pada pertemuan sebelumnya saya melakukan sebuah asesmen awal Pak Imron. Jadi sebelumnya dulu ketika mereka masuk juga saya membuat asesmen untuk mereka. Jadi ketika saya membuat asesmen untuk mereka, itu ada 3 kelompok besar pada akhirnya, yaitu ada kelompok di auditori, kemudian kinestetik dan visual. Jadi menurut minat belajar mereka, saya mengelompokkan mereka menurut minat belajar mereka. Sehingga pada observasi yang kemarin itu ada 3 kelompok, yaitu kelompok auditori, kemudian ada kelompok kinestetik dan kelompok visual. Yang saya persiapkan seperti itu sebelum observasi dilakukan kemarin. Lebih ke gaya belajar. Iya, gaya belajar mereka. Tujuannya apa Pak? Ya tujuannya agar karena mereka yang belajar otomatis harus menggunakan gaya belajar mereka, sehingga ketika menggunakan gaya belajar mereka, ilmu yang didapatkan itu akan lebih mudah mereka tangkap karena mereka dengan gaya belajar mereka. Kalau saya sebagai guru memaksakan untuk menggunakan gaya belajar yang seperti yang saya rencanakan atau bukan gaya belajar mereka, saya tidak menggunakan asesmen awal, otomatis itu akan menjadi sulit untuk mereka dan menjadi sulit untuk saya juga sebagai guru untuk melakukan evaluasi penilaian nanti, sehingga itu sangat membantu mereka untuk mendapatkan materi atau ilmu yang sudah disampaikan karena gaya belajar mereka sudah dapat. Dari hal-hal yang telah Bapak lakukan, itu kira-kira teman-teman apa yang Bapak lakukan? Untuk teman-temannya, ini saya mengarah pada kelompok Pak Imron ya. Mungkin dari yang saya mulai dari kelompok auditori, ada beberapa temuan, yaitu dari kelompok auditornya ada beberapa anak ya, ada 1-2 anak yang saat itu masih belum fokus pada kelompoknya. Mereka masih fokus dengan individualnya. Jadi mereka nggak sadar kalau mereka sudah berkelompok. Sehingga ketika diberi tugas untuk membuat pertanyaan wawancara, mereka masih dengan dia individual, dia membuat pertanyaan sendiri tanpa diskusi dengan kelompoknya. Itu beberapa temuan. Kemudian yang seperti saya sampaikan sebelumnya, teman berikutnya adalah menemukan narasumber yang tepat. Itu temuan yang memang agak sulit ketika kita harus menemukan narasumber yang tepat pada lingkungan di sekolah, karena materi yang kemarin itu adalah tentang lempeng bumi. Harusnya kan yang ahli di bidang lempeng bumi itu, tapi pada akhirnya dia walaupun masih seperti di skenario Pak Imron, dengan melihat perubahan sekolah 10 tahun sebelumnya,
sehingga masih kena di situ, yaitu guru senior yang ada di sini untuk diwawancara. Kemudian untuk yang visual ada beberapa temuan, yaitu media yang saya gunakan masih menggunakan video yang menurut saya ada yang kurang, yaitu temuannya mungkin ditambah dengan panel-panel yang lain atau PPT atau yang lain. Tapi secara umum anak-anak bisa menangkap apa yang sudah saya sampaikan untuk yang visual. Untuk yang kelompoknya itu secara umum di visual sangat baik, karena dari belajar seperti itu mereka bisa langsung menangkap visual. Yang menjadi kendalanya karena visual ini nanti adalah hasilnya adalah menyampaikan lewat PPT, itu mereka kan tidak membawa laptop, sehingga mereka harus saya pinjami laptop untuk membuat presentasinya itu melalui PPT. Itu temuan. Tapi secara umum lancar. Kemudian untuk kinestetik beberapa temuan, yaitu ini agak sulit untuk mempraktekkan bagaimana siklus air itu bekerja pada anak. Mungkin anak masih merasa malu untuk maju depan, atau masih merasa malu, sehingga kemarin itu harusnya kinestetik itu mereka memperagakan, akhirnya harus diganti, mereka harus membuat infografis. Jadi seperti itu teman-teman yang saya dapatkan. Dengan begitu banyak variasi yang Bapak lakukan, ada nggak kesulitan dalam assessment atau memberikan penilaian? Karena ini berdasarkan gaya gaya belajar, otomatis juga di sini konten juga Pak diferensiasinya. Karena kontennya tiga gaya belajar itu berbeda. Yang auditori menggunakan konten lempeng bumi, yang visual itu menggunakan susunan lapisan bumi, kemudian kinestetik itu menggunakan materi siklus air, sehingga memang agak rumit, agak kesulitan ketika melakukan asesmennya karena tiga ini berbeda asesmennya. Jadi memang saya akui ada kesulitan untuk melakukan asesmennya karena selain diferensiasi gaya belajar juga diferensiasi konten juga, produk juga di situ, sehingga lumayan berat. Setidaknya ada apa mungkin cara untuk menilai caranya dari hasil tekniknya seperti apa? Kami kan ada Pak. Iya ada. Jadi saat saya di kelompok auditori, saya memang sudah membuat rubrik penilaian sendiri untuk kelompok 1, 2, dan 3. Sehingga waktu di kelompok auditori sebenarnya sudah mempunyai gambaran umum tentang kelompok mereka. Sehingga ketika mereka berpresentasi melakukan uji produknya, menampilkan produknya, kita sudah tinggal menilai mereka. Itu sudah saya siapkan memang. Sama juga dengan visual dan kinestetik. Itu seperti itu. Nah Pak, dari kita saling sharing tadi dan apa yang Bapak ungkapkan selama observasi kita ini, kira-kira sudah sampai sejauh mana pengalaman Bapak tercapai, gitu Pak? Menurut saya Pak, alhamdulillah area pengembangannya sudah tercapai dan pembelajaran itu berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa sih Pak kekurangan yang memang perlu diperbaiki. Jadi dua area pengembangan pengetahuan dan keterampilan menurut saya itu sudah tercapai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan. Kira-kira kekurangan itu apa yang bisa Bapak lakukan dan jangan depannya? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tadi Pak ya, mungkin juga dialami oleh guru lain. Ada beberapa siswa yang mungkin tidak terlibat yang seperti saya sampaikan tadi, sehingga kegiatan belajar menjadi kurang efektif. Dengan begitu, mungkin saya akan lebih mempersiapkan kembali untuk kesiapan belajar anak-anak ketika mereka akan melakukan sebuah kegiatan belajar. Jadi seperti itu Pak. Nah, kira-kira apa komitmen yang Bapak buat sebagai rencana ke depannya? Komitmen saya harus meningkatkan kualitas pembelajaran saya harus menambah kembali mengikuti pelatihan
Jadi ada pelatihan di PMN, saya akan ikuti lagi untuk meningkatkan kompetensi. Iya, untuk mengembangkan kompetensi saya lagi. Kira-kira mungkin siapa yang anak bisa membantu Bapak dalam pengembangan? Sudah tergambar ya? Ada mungkin Bapak saya gambar. Siapa kira-kira? Ya mungkin dari Pak Imron sendiri yang sebagai dalam grup penggerak yang dari situ banyak sekali materi-materi atau pengetahuan-pengetahuan yang sudah Pak Imron dapatkan dari beberapa bulan ikut CGP, sehingga mungkin bisa dijelaskan ke saya nanti Pak. Terima kasih. Insyaallah kita nanti saling-saling biar bisa saling mengembangkan. Betul banget. Nah, baik Pak. Tadi kan Bapak sudah menilai bahwa pelaksanaan Bapak adalah 9,8. Setelah kita sharing tadi dari awal sampai kita menjelang ini, kira-kira poinnya sudah berapa? Ada apakah poinnya sudah berubah atau bagaimana? Poinnya insya Allah sudah berubah Pak nanti. Iya, berubah 8, 8,5 atau 9 Pak. 9 kalau Iya, bisa. 9, insya Allah 9 Pak. Ya, baik, itu mungkin rencana aksinya ke depannya. Ada nggak kira-kira kenapa terus butuh waktu nggak? Untuk tengah waktunya, untuk tepatnya masih belum tahu Pak Imron, tapi Ya, insya Allah, pengembangannya. iya, saya insya Allah secepatnya akan saya lakukan. Ya, oke. Saya tunggu nanti Pak perkembangan Bapak dan saya tunggu terutama dari Pak. Baik, saya beri aja 2 minggu ke depan Pak, insya Allah Pak. Ya, ya. Saya akan siap. Terima kasih Pak. Mungkin untuk selanjutnya bisa ada masukan dari Pak Dirji. Baik, karena tidak ada. Baik Pak Ana, terima kasih atas kerjasamanya. Kita saling sharing, semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan kita kali ini, dan Pak Ana pun juga sudah tercapai apa yang diharapkan. Sama-sama Pak Imron, terima kasih juga. Ya, demikian tadi apa yang kita sharingkan dengan Pak Anang terkait observasi yang telah saya lakukan dan supervisi akademik yang telah saya lakukan terkait dengan coaching, modul coaching dalam supervisi akademik. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.